Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Yesa Anggreni dengan NIM 151422137. Saya dari kelas 2F. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, yang pertama, sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Nah, jadi menurut pendapat saya, manfaat mempelajari Psikologi Pendidikan bagi pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peka terhadap perilaku manusia dan perlu belajar. Yang kedua, mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa. Yang ketiga, memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses mengajar. Yang keempat, mengembangkan diri menjadi manusia belajar dan mampu berbagi pengetahuan dengan orang lain secara profesional. Yang kelima, mengetahui teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar siswa. Yang keenam, mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode belajar mengajar diri sendiri dan orang lain, serta berusaha untuk terus melakukan perbaikan. Manfaat belajar psikologi pendidikan bagi siswa antara lain, yang pertama, meningkatkan kemauan siswa untuk mencari dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, kenali insting potensi belajar. Yang ketiga, kembangkan diri sebagai manusia pelajar. Yang keempat, bertekad untuk meningkatkan harga diri lebih baik dari generasi sebelumnya. Jika usia siswa kurang dari 5 tahun, maka metode pembelajarannya adalah belajar sambil bermain. Begitu juga jika siswa sudah berusia remaja, dapat digunakan metode diskusi kelompok. Dengan demikian, melalui pembelajaran psikologi pendidikan, pendidik akan menyadari dan memahami bahwa peran nyata mereka adalah membuat siswa ingin dan tahu bagaimana cara belajar, bukan dengan memberikan suatu informasi sebanyak mungkin, tetapi dengan membuat siswa ingin mencari informasi sebanyak mungkin dalam suatu kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan beri alasan Anda memilih teori tersebut dan dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Nah, jadi di sini yang saya pilih yaitu teori belajar kognitif. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang dihubungkan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha ini dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan.
Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penalaran informasi, perorganisasian perseptual dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Nah, jadi di sini cara penanganan terhadap perbedaan individu siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu dengan menggunakan sistem modul atau pembelajaran dengan bantuan komputer. Nah, jadi di sini pembelajaran terprogram, sistem tugas, dan sistem killer. Pada dasarnya, proses penanganan pada setiap individu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Di antaranya, yaitu antara individu yang satu dengan yang lainnya. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan suatu penanganan juga menggunakan cara yang berbeda-beda. Setelah guru menemukan perbedaan-perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh seorang guru adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut, agar setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan juga kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa. Yang keempat yaitu akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa SD yang rendah. Menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa dapat meningkat? Nah, jadi di sini yang menyebabkan motivasi belajar siswa SD rendah diantaranya yang pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi belajar rendah itu dikarenakan tidak adanya dukungan atau motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sebagai tenaga pendidik dan pengajar, sudah selayaknya seorang guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Dengan begitu, siswa lebih bersemangat dan memiliki dorongan untuk menguasai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Terkadang ada beberapa guru yang memiliki sistem atau cara mengajar yang tidak menarik, sehingga tidak disukai oleh murid-muridnya. Sebaiknya metode belajar yang diterapkan tidak menonton, sehingga siswa bisa lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Harus diakui bahwa setiap siswa mempunyai bakat dan keahlian di bidang masing-masing. Misalnya, anak yang tidak pandai belajar matematika terkadang memiliki keahlian di bidang lain. Misalnya seperti seni atau sastra. Siswa dengan kemampuan seperti itu perlu dipahami oleh guru dan diberikan metode pembelajaran yang menarik. Yang keempat yaitu motivasi dalam diri siswa yang lemah. Ada banyak siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar. Padahal sesungguhnya motivasi harus dicari dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum melihat keluar. Oleh karena itu, setiap siswa perlu memiliki kesadaran untuk aktif belajar agar bisa berprestasi. Yang kelima, siswa yang bermasalah. Masalah bisa menghampiri siapa saja, baik orang dewasa maupun siswa. Bagi siswa yang kehilangan motivasi belajar, hal ini bisa disebabkan karena siswa tersebut mengalami masalah. Salah satu pergaulan sering terlibat dan dalam hal ini guru BK memiliki tugas penting untuk merangkul para murid yang bermasalah agar kembali menjadi siswa yang aktif belajar lagi. Adapun upaya membangkitkan motivasi belajar siswa, di antaranya yaitu dengan memperjelas tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan mengembangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa diantaranya. Yang pertama yaitu hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Yang ketiga, gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi. Adapun upaya yang dilakukan juga menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Lalu berikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa dan berikan penilaian. Dan juga berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa dan ciptakan persaingan dan kerjasama sebagai upaya yang dilakukan guru agar proses pembelajaran berhasil. Guru harus kreatif dan inovatif dalam melakukan tugas pembelajaran. Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.